Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini bisa kembali berjumpa dalam kita bersama-sama untuk belajar kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hidup untuk berkenan kepada Allah. Tetapi mari kita perhatikan dalam kehidupan setiap orang yang ditentukan oleh Allah. Allah memiliki satu ketetapan yang luar biasa untuk manusia itu hidup dalam ketetapan Allah supaya mereka boleh hidup berkenan kepada Allah. Di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian, Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Saudara, dari firman Tuhan ini saya memberikan satu judul firman Allah, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa mohon pertolongan Allah. Bapa kami di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong dan memberkati kami. Roh Kudus meneguhkan kami supaya kami boleh mengerti kehendak Allah atas firman-Mu yang hidup ini, atas firman-Mu yang berkuasa, supaya hidup kami Tuhan menjadi berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk kami hidup berkenan kepada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuat teguhkanlah hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang memiliki hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa ketika ia lulus dalam perkuliahannya, kemudian tiba harinya di dalam wisuda. Bapak Ibu, yang terjadi di sana apa? Nah, lembaga pendidikan itu sangat berbahagia, sangat bersukacita dan membanggakan mahasiswa ini. Kenapa? Karena ia lulus yang terbaik. Sehingga ketika diundang ke podium, Saudara, mahasiswa ini dengan gagah, dengan penuh sukacita, dan juga para hadirin yang datang memberikan apresiasi yang luar biasa, memberi tepuk tangan yang luar biasa. Tetapi Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sederetan bangku yang dia adalah teman sahabat-sahabat mereka dalam perkuliahan dari semester awal sampai pada akhirnya. Mereka ya tersenyum biasa saja. Kenapa Saudara? Ada teman yang sangat berhasil, ada teman yang sangat dibanggakan dan mencapai pencapaian nilai yang tertinggi. Tetapi mereka mengapa? Biasa-biasa saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lembaga itu tidak tahu apa yang terjadi dengan mahasiswa ini. Orang-orang yang hadir juga tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah hasil yang dia dapatkan dan dipertunjukkan. Tetapi proses yang terjadi dari hari demi hari dalam perkuliahan, mereka tidak tahu semuanya. Itu sebabnya teman-teman hanya tersenyum kecil sambil memandang Saudara. Nah Saudara, apa sesungguhnya yang terjadi? Padahal banyak orang memberi apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa. Iya Saudara, teman-teman mereka tahu proses pembelajaran kepada di dalam kampus itu, dalam perkuliahan itu, bahwa teman ini yang memiliki nilai yang terbaik ini, rupanya ada tidak banyak kejujuran di dalam kelas itu. Ada sering menyontek, bahkan melihat temannya, bahkan melihat buku modul. Saudara-saudara, banyak hal yang membuat teman-teman gak sejahtera. Tetapi mereka membiarkannya. Mereka hanya tersenyum kecil dan memberikan salam kepada temannya. Dan temannya tersipu malu karena mereka tahu akan semuanya itu. Saudara, manusia tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati seseorang. Tetapi orang itu mengerti dan Allah tahu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah manusia akan merekayasa supaya hidup saya berkenan kepada Allah? Tuhan tidak hanya melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Itu sebabnya mari kita belajar terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah adalah Tuhan yang memiliki aturan bermain di dalam kehidupan untuk manusia menjadi berkenan kepada Allah. Dan kesempatan ini kita akan belajar
hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat Tuhan menetapkan langkah-langkah, kata firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, langkah-langkah apa yang Tuhan tetapkan sehingga manusia hidup berkenan kepadanya? Nah, mari kita perhatikan dalam teks ini, saudara. Hal yang sangat pertama, langkah yang pertama, yaitu manusia harus hidup percaya kepada Tuhan Allah. Itu dijelaskan dalam ayat yang ketiga dalam firman Tuhan ini demikian, saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu bagian firman ini yang saya mau sampaikan. Langkah pertama yang perlu diambil oleh manusia untuk hidupnya berkenan kepada Allah, yaitu hidup percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, percayalah kepada Tuhan. Nah, serahkanlah hidup Bapak, Ibu, dan kita sekalian sebagai satu bentuk percaya kepada Allah. Kalau saya percaya kepada orang, saya bisa menyerahkan apa yang ada dalam hidup saya, saudara. Hal demikian ketika saya membangun satu hubungan pacaran dengan istri saya sebelumnya, kami saling percaya sehingga kami saling menyerahkan hidup kepadanya. Melalui apa? Sebuah pernikahan sebagai wujud kepercayaan. Nah, saudara, hal ini juga demikian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Allah harus hidup menyerahkan hidupnya kepada Allah. Sebagaimana firman di dalam ayat 5 dikatakan dalam bagian ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini wujud dari imannya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, dikatakan demikian, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di dalam Matius 10 ayat 39, begitu tegas Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan nyawanya kepada Yesus Kristus, dia akan mendapatkannya. Dijelaskan bagian ayat pasal 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah arti percaya kepada Allah. Tidak hanya di bibir, saudara, tetapi penyerahan hidup kepada Allah. Jadi hidup percaya harus dibuktikan dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Tidak bisa mulutnya percaya tapi hidupnya tidak serahkan kepada Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan tidak bicara serahkanlah hartamu, serahkanlah reputasimu, serahkanlah segala yang kamu punyai, serahkanlah statusmu. Tidak, saudara. Tuhan meminta kepada orang yang percaya kepada Tuhan untuk mereka bisa hidup berkenan kepadanya, maka orang itu harus percaya kepada Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Itulah arti percaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak bicara serahkan apa yang kau punya, tetapi Tuhan bicara serahkanlah hidupmu. Dan semua orang yang hidup punya nyawa, dan dia harus serahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Ia diselamatkan. Tuhan meminta apa yang ada pada saudara. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada. Mungkin saudara punya kekayaan, mungkin yang lain tidak punya. Mungkin yang lain punya hal yang lain, yang lainnya tidak. Tetapi Allah meminta sesuatu yang dasar, yaitu percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu. Artinya, serahkanlah nyawamu untuk Tuhan, maka engkau akan selamat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Allah dalam Kristus tidak menyerahkan dunia dan segala isinya untuk mendapatkan orang-orang percaya kepadanya. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus menyerahkan hidupnya sendiri supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang berkenan kepada Allah, beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa. Itu hal yang pertama, saudara. Itu hal yang pertama, ketetapan Allah yang pertama. Ketetapan Allah yang kedua dijelaskan dalam bagian firman Tuhan ayat 3 juga. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Wow, saudara, ini artinya apa? Hidup dalam pertobatan, melakukan yang baik. Berarti apa? Saudara dan saya harus hidup di dalam pertobatan. Jadi percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang jahat. Tidak. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan lakukanlah yang baik. Yang baik yaitu menurut Tuhan. Ini artinya apa? Hidup dalam pertobatan. Jadi orang yang percaya kepada Allah menyerahkan hidup, dia harus bertobat di dalam Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bertobat. Hal ini bicara tentang pertobatan hidup manusia. Bagaimana manusia bisa berkenan kepada Allah kalau dia tidak bertobat? Bagaimana ia bisa bertobat, membaharui hidup, melakukan yang baik kalau dia tidak percaya kepada Allah? Jadi hal sederhana yang Tuhan ingin lakukan. Orang yang hidup dalam pertobatan tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Sebagaimana dalam teks ini, ada orang fasik yang selalu berbuat jahat, yang selalu menginginkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan orang benar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya orang bertobat juga membangun kehidupannya yang berkenan kepada Allah. Seperti dalam ayat 8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Itu sebabnya lakukanlah yang baik. Tinggalkanlah, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Itu semuanya hanya mengerjakan kejahatan. Inilah arti pertobatan. Orang yang percaya kepada harus bertobat, harus hidup yang baru dalam Tuhan. Juga dijelaskan di dalam ayat yang ke-30. Dalam bagian ini dikatakan, saudara, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Allah harus bertobat. Mulutnya harus berkata yang benar dan mengucapkan hukum, yaitu kasih Allah di dalamnya. Dan juga Taurat Allah ada di dalam hatinya. Hatinya harus penuhi dengan firman Allah. Mengapa banyak orang Kristen, orang yang katanya percaya dan lalu meninggalkan Tuhan dalam hidupnya? Karena mereka adalah kebimbangan. Kenapa? Hatinya bimbang, sehingga ia bisa memudah saja untuk ikut ke sana, ikut ke sana, ke sana, ke sana. Karena apa? Hatinya bimbang. Tetapi orang yang hatinya dipenuhi dengan firman Allah, janji-janji Allah, dia akan kuat, akan kokoh. Nah, demikianlah orang-orang itu yang seharusnya hidup di dalam Tuhan harus benar-benar hidup untuk menjaga mulutnya, langkah-langkah hidupnya, sehingga ia tidak goyah, hatinya dipenuhi dengan firman Allah. Orang percaya harus hidup dalam pertobatan. Bagaimana orang percaya mereka hidup tidak dalam pertobatan dan melayani iblis? Tentunya ini sesuatu hal yang aneh. Dunia menjadi bingung melihat hal ini, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam firman Tuhan juga, saudara, ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Orang yang hidupnya bertobat akan berubah. Ia akan, yaitu Allah yang dipercaya, akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, saudara, betapa indahnya hidup Kristen ketika hidup dalam pertobatan. Dunia akan melihat perubahan yang luar biasa. Itulah iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Itulah iman yang benar yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada
Allah. Jadi kalau Kristen atau orang beriman itu hidup, harus hidup yang sungguh-sungguh berubah. Hidupnya tidak sedih, tetapi bergembira. Seperti maksud Allah di dalam ayat 4 dikatakan demikian, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Bergembiralah di dalam Tuhan. Wow, saudara, ini luar biasa. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi banyak orang Kristen gak bergembira karena dia tidak memiliki finansial, tidak memiliki harta benda. Saudara, kalau Anda percaya kepada Allah, kalau Anda hidup dalam pertobatan, Anda harus hidup berbahagia, bergembira, bukan karena apa dalam dunia dan menempel di dalam hidup saudara, tetapi karena Anda punya Tuhan Allah yang hidup. Anda memiliki Tuhan Allah yang mengasihi Anda. Jadi bergembiralah. Jadi ketika Anda percaya dan bertobat, Anda harusnya hidup berbahagia, hidup bergembira, bukan karena dunia ini, bukan karena koneksimu, bukan karena keluargamu, tetapi karena Tuhan Allahmu yang sudah mengampunimu dan mengasihimu. Hal inilah yang patut kita banggakan sebagai orang percaya, bergembira karena Tuhan, bukan karena prestasi saudara, bukan karena harta benda, bukan karena nama saudara, tetapi karena Tuhan yang Anda percaya dan Anda melakukannya. Langkah yang ketiga saudara, saya mau bagikan kepada saudara bagian akhir ini. Supaya hidup Anda berkenan kepada Allah, Anda harus percaya kepada Allah, dan Anda harus hidup dalam pertobatan. Dan langkah yang ketiga, Anda harus hidup dalam pengharapan. Inilah yang diharapkan Allah di dalam ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sama saudara, dalam bagian ini kita harus melakukan dengan setia, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi sebagai orang beriman, Bapak Ibu dan saya harus hidup dalam pengharapan, bukan dalam pesimis, tetapi dalam pengharapan kepada Allah. Ini yang diharapkan Allah, Bapak Ibu. Ini yang diinginkan Tuhan. Di dalam ayat 34 juga sama dikatakan dalam bagian firman ini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Wow saudara, betapa penting kita memiliki pengharapan. Kalau orang nggak memiliki pengharapan di masa pandemik ini saudara, dia akan mudah jatuh sakit. Ia akan ketakutan untuk melakukan segala aktivitas. Dia akan mengalami kondisi yang tidak nyaman dalam hidupnya. Tetapi orang yang berpengharapan kepada Allah, dia akan kuat. Dia akan mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, demikian contoh hidup yang diperagakan, yang dibagikan oleh Daud. Demikian di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud berbagi tentang hidupnya. Dahulu aku muda, dan sekarang telah menjadi tua. Dia tidak menyaksikan hidupnya, tapi dia melihat orang-orang hidup benar, yang berpengharapan kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang hidupnya taat kepada Allah. Sejak ia muda, ia belajar beriman. Daud tidak melihat anak cucunya mereka kekurangan. Daud menyaksikan anak-anak cucu mereka tidak kekurangan roti, tidak kekurangan pemeliharaan Allah, bahkan hidup menjadi berkat. Beda saudara dengan orang fasik. Orang fasik dikatakan, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Satu perbedaan yang luar biasa di dalam ayat 28 itu. Jadi cucu orang fasik akan dilenyapkan, tetapi cucu orang benar akan menjadi berkat. Satu perbedaan yang luar biasa. Bapak Ibu dan saya harus memiliki pengharapan. Supaya apa? Kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh semangat yang datang daripada Allah. Manusia hidup tanpa pengharapan akan mengalami banyak kesulitan ketika manusia
tidak memiliki pengharapan, ia sedang ada dalam kesulitan itu sendiri. Pengharapan adalah langkah yang ditetapkan oleh Allah. Mengapa ada orang berdiam diri di hadapan Allah? Karena dia berharap kepada Tuhan. Mengapa orang tidak mau berdiam diri di hadapan Allah? Karena dia tidak punya pengharapan akan Allah. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya mulai belajar mengenal hal ini. Betapa indahnya hidup orang yang berkenan kepada Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara mau hidup berkenan kepada Allah? Bagaimana saudara? Apakah Anda mau hidup berkenan kepada Allah? Bagaimana saudara? Apakah Anda mau hidup berkenan kepada Allah? Coba pikirkanlah. Kalau Anda mau, ada 3 langkah yang boleh saya bagikan melalui firman Allah, yaitu yang percaya. Anda harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup Anda. Anda harus hidup dalam pertobatan. Jangan hidup seperti orang fasik lagi. Mulut kita harus benar, hati kita harus bersih, perbuatan kita harus nyata. Hidup dalam pertobatan dan milikilah pengharapan di dalam Allah. Apakah saudara mau hidup dalam yang berkenan kepada Allah? Coba saudara perhatikan iman saudara sendiri. Apakah Anda sudah percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah hidup dalam pertobatan? Tidak mungkin saudara berkata, Tuhan saya percaya kepada Engkau, tapi hidup saudara nggak mencerminkan karakter Allah. Bagaimana hal itu terjadi? Satu saat Tuhan datang loh Bapak Ibu. Dia akan menghakimi apakah dia orang benar hidup percaya atau hanya percaya di mulut saja. Apa benar dia melakukan firman Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh? Apakah dia orang berpengharapan kepada Allah? Saudara, sekali lagi, apakah saudara mau hidup menjadi berkenan kepada Allah? Coba renungkanlah. Dalam hidup saudara, apakah saudara merasakan Tuhan, saya ini sudah hidup berkenan kepada Allah? Benarkah saudara? Cobalah saudara cek kembali dengan firman Allah ini. Mari kita tidak main-main dalam menjalani hidup di dunia ini. Kenapa saudara? Kita harus malu, kita harus ragu. Mari kita cek up diri kita dengan firman Allah. Apakah saya sungguh sudah menyerahkan hidup saya kepada Allah? Sebagai wujud iman percaya saya kepada Tuhan Allah. Apakah saya sungguh hidup dalam pertobatan selama ini? Mulut saya nggak berbohong, tindakan saya benar, hati saya resik, benar-benar bersih karena firman Allah yang mempengaruhi hidup saya. Dan benar-benarkah hidup saya berpengharapan kepada Allah? Renungkan ini saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Sesungguhnya hati saudara bagaimana? Saya tidak tahu loh saudara. Hati Anda yang tahu. Dan Tuhan yang mengerti. Oleh sebab itu lebih baik kita jujur. Lebih baik kita buat komitmen Tuhan. Saya mau percaya kepada Engkau. Tuhan, saya membaharui kehidupan iman saya. Tuhan, saya membaharui perbuatan hidup pertobatan saya mau hidup dalam baharuan oleh Allah. Tuhan, saya mau belajar mengharapkan Allah. Walaupun di dalam hidup saya tidak ada yang saya harapkan, tapi saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa saya andalkan, bisa saya harapkan. Maukah Anda membaharui hidup? Atau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini bingung, belum memiliki kepercayaan kepada Allah, hidup dalam dunia yang gelap dan sangat jahat ini, dan tidak punya pengharapan kepada Allah? Maukah Anda hidup berkenan kepada Allah? Terimalah Dia, percayalah kepadanya, dan akhirilah hidup Anda yang jahat, dan lakukanlah yang baik, dan berharaplah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang penuh kuasa. Kami rindu Tuhan, hidup sekalian jemaat-Mu, hidup yang berkenan kepada Allah, menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Kami bersyukur ada 3 ketentuan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami benar percaya kepada Engkau, supaya kami dapat hidup dalam pertobatan. Lakukanlah yang baik, dan kami berdiam diri di hadapan Allah,
memiliki satu pengharapan yang besar. Tuhan meteraikan firman ini, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan baru mendengar firman, Tuhan, saya mau hidup berkenan kepadamu, dan dia mau percaya Engkau, dan dia berkomitmen baru hidup, dan dia memiliki pengharapan kepada Allah. Tuhan, terimalah, kasihanilah, dan lawatlah ya Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu yang membaharui hidup. Kiranya Engkau menolong, menguatkan hatinya, dan memberkati dalam hidupnya. Kuat teguhkan anak-anak-Mu yang sudah beres hidupnya di hadapan Allah. Kiranya memakai mereka menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur doa kami. Kami kembalikan pemberitaan firman kepada kerja kuasa Roh Kudus untuk jauh melampaui apa yang hamba-Mu sampaikan, berkarya dalam setiap hati yang mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memuji Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.